Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam Persatuan Indonesia. Kembali lagi seluruh. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini saya ingin sedikit menyampaikan pesan yang insya Allah masih dari beliau, dari ruh suci beliau pada saat perjalanan rohani pada hari ini selepas Isya tadi. Sebelumnya saya ingin kita sama-sama untuk sama-sama berdoa agar kita semua senantiasa dilindungi dan senantiasa kita dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, agar kiranya kita dapat terselamatkan dari apa-apa yang merupakan adalah fitnah Dajjal, yang tentunya agar kita semua terselamatkan sehingga kita tidak lagi tergelincir, sehingga itulah yang dimaksud dengan fitnah duhaimah, fitnah akhir zaman yang sangat bahaya apabila kita sampai terkenanya. Baik seluruh, mari kita sama-sama membacakan doa ya. Karena kebetulan saya adalah seorang muslim, maka saya akan membawakan doanya sesuai dengan agama saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Allah ya Rabbi ya Rahman ya Rahim ya Salam. Assalamualaikum ya Rasulullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Salam. Assalamualaikum ya Sayyidah Fatimah As-Zahra ya Salam. Assalamualaikum ya Khatmul Awliya Khalifatullah Imam Al-Mahdi ya Salam. Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad wa ala ali Sayyidina wa Maulana Muhammad. Allahumma salli ala Khatmul Awliya Khalifatullah Imam Al-Mahdi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li ridha ilallahi ta'ala wa rahmatihi wa taufiqihi wa hidayatihi wa nurihi wa subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Mari kita kembali pada suasana yang mungkin dalam waktu dekat ini, bukan mungkin ya, yang insya Allah dalam waktu dekat ini, dalam waktu yang tidak lama lagi kita akan berjumpa bersama dengan beliau, entah dimanapun nanti, yang mana kita semua yang akan dikumpulkan, dipertemukan dengan sosok Al-Muntazar adalah orang-orang yang telah terpilih, adalah orang-orang yang telah ditetapkan oleh Allah atas kebesaran Allah dengan karunia Rahman dan Rahim Allah ya, siapapun, agama apapun ya, kita semua adalah manusia yang terpilih. Kenapa disebut kita adalah manusia yang terpilih? Karena berdasarkan proses reproduksi secara keilmuan biologi, sel sperma itu mengandung satu tetes sel sperma itu mengandung jutaan sel sperma, yang mana dari jutaan sel itu hanya satu yang menjadi pemenang, yaitu kita yang terpilih. Yang terlahir adalah orang-orang yang terpilih, yang mana tentunya kita semua memiliki perjanjian dengan Allah pada saat sebelum dilahirkan, sehingga akhirnya kita terlahir. Adapun untuk bab kenapa ada orang yang ketika sudah mengandung sampai sekian bulan kemudian keguguran, itu bab lain yang mungkin tidak akan saya jelaskan di sini. Tapi saya lebih akan menyampaikan terkait dengan sosok-sosok manusia pilihan yang akan menjadi pendamping atau pasukan-pasukan dari Sang Ratu Adil, Sang Juru Selamat dunia. Baik seluruh,
Sebelumnya pernah saya sampaikan bahwa, dan kita semua tahu bahwa pasukan dari Imam Mahdi itu yang akan mendampingi beliau menjadi pasukannya itu ada sekitar 124.000 pasukan terpilih. Sebentar, Sob. ribu itu tersebar di seluruh dunia, dan alangkah bahagianya ketika ternyata sebagian besar itu justru ada di Nusantara, yang tersebar di seluruh pelosok di Nusantara. Saya yakin di antara kita semua yang ada, yang mungkin sedang menyimak penjelasan atau mungkin podcast yang sengaja saya buatkan khusus untuk Mas Surya sebagai pemilik Padepokan Lokajaya. Saya yakin sekali di antara kita semua adalah ada yang terpilih, yang merupakan pilihan Allah untuk menjadi pendamping-pendamping Sang Ratu Adil. Namun alangkah meruginya kita ketika kita ternyata salah dalam menyikapi apa-apa yang selama ini kita terima. Padahal kita sudah sekian lama, mungkin ada yang 10 tahun perjalanan, 20 tahun, 30 tahun, bahkan dari sejak lahir. Kemudian mereka akan merugi karena mereka atau kita salah dalam menafsirkan, salah dalam mengartikan makna dari apa yang disebut sebagai petunjuk atau sinyal-sinyal yang merupakan sinyal yang dikirim oleh beliau, sang Raja Dunia, Al-Muntazir Imam Mahdi. Untuk itu, untuk saudara-saudara semua yang sudah merasakannya, merasakan sinyal-sinyal itu, yang mendapatkan sinyal-sinyal itu, yang kemudian salah dalam mengartikan, ini saatnya ketika ada yang menyampaikan atau ada yang mengingatkan, seyogianya jika ingin tetap terpilih, maka seyogianya ikuti arahan tersebut selagi itu adalah yang terbaik untuk kita. Sedulur-sedulur semua, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, saya sangat mengerti, memahami banyak sekali dari kita ya, yang mengalami berbagai macam keajaiban-keajaiban atau mungkin berbagai macam pengalaman-pengalaman spiritual yang tentunya kadang membuat kita takjub. Ketakjuban itu ketika menguasai alam pikir kita, itulah yang akan menjadi hijab untuk diri kita sehingga kita tertutup. Karena apa? Pada saat itu setiap orang-orang yang diperjalankan dalam atau menjadi kekasih-kekasih Allah yang 124.000 itu, tentunya iblis tidak akan rela. Iblis tidak akan rela, iblis tidak akan membiarkan sosok-sosok tersebut atau orang-orang tersebut, kita-kita ini ya, tidak akan direlakan oleh mereka untuk tetap ada pada jalurnya. Lalu bagaimana cara kita menyikapi agar kita tidak tergelincir, saudara-saudara semua? Itulah, kita buang hijab kita, kemelekatan yang ada pada diri kita, yang menutupi pandangan mata kita, pandangan batin kita, ya, mengembalikan pemikiran kita ke dalam kolbu. Karena alam pikir kita itu hanya sebatas seluas bumi, sedangkan kolbu itu seluas jagat. Sehingga kadang-kadang alam pikir atau akal kita tidak akan mampu untuk menggali atau mungkin mencerna apa yang kita dapatkan. Maka dibutuhkan kolbu untuk kemudian menselaraskan dan mengartikan itu supaya
tetap murni, tidak tercampur dengan sesuatu yang telah iblis campur tangani. Karena iblis tidak akan rela, tadi saya katakan. Dia akan terus mengganggu, dan mengganggu sehingga kita tergelincir. Yang sebelumnya kita terpilih, maka karena hijab tadi akhirnya kita tidak terpilih. Perlu kita ketahui, ya seluruh, saya mendapatkan petunjuk, saya mendapatkan pencerahan dari beliau selama beberapa saat tadi. Beliau menyampaikan secara ruh, ada sebetulnya sekitar 125.000. Ya, ini adalah kebesaran Allah. Kebesaran Allah dengan memilih 125.000 pasukan Imam Mahdi. Namun nantinya yang akan terpilih, di antara yang terpilih hanya 124.000 saja. Yang 1.000-nya adalah yang gugur. Nah, apakah kita akan menjadi bagian dari yang gugur itu, atau kita akan tetap pada rel yang ada? Disinilah letak dari kecerdasan spiritual kita dalam mencerna apakah kita adalah pengikutnya atau yang akan tergelincir. Itu semua terserah atau tergantung daripada diri kita masing-masing. Karena kekuatan kita, tentunya Allah akan memberikan kekuatan untuk menjaga ini semua. Namun kalau kita tidak ada usahanya untuk menjaga, maka tetaplah yang seharusnya kita terpilih, maka kita tergelincir. Nah, harapan saya dengan adanya Padepokan Lokajaya ini, kita bisa saling bertukar wawasan, kita bisa saling share, saling mengingatkan, ya, agar kita sesama orang-orang yang diperjalankan itu tidak tergelincir. Saya sangat berterima kasih kepada Kang Surya dengan pertemuan kita beberapa bulan yang lalu, yang kemudian pada akhirnya apa yang selama ini ya saya terima untuk disampaikan kepada khalayak umum, itu akhirnya tersampaikan juga. Dan saya tidak pernah ada keraguan, tidak pernah ada ketakutan dalam diri saya. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak pernah ada ketakutan dan kesedihan dalam menyampaikan pesan-pesan dari beliau terkait akhir zaman ini. Yang insya Allah, maka seandainya kita sudah terjaga, kita mampu memposisikan diri kita sesuai dengan apa yang seharusnya atau semestinya, maka insya Allah tentunya kita akan dipertemukan dalam satu tempat, dalam satu waktu, dalam satu kesempatan bersama beliau Sang Ratu Adil. Baik seluruh, saya lanjutkan kembali. Bahwasanya ketika kemudian kita itu sudah mampu tadi menjaga kemurnian, maka tentunya kita akan ditarik oleh sosok Sang Ratu Adil itu. Dengan cara beliau akan mengirimkan sinyal-sinyal panggilan agar kita semua bisa terpanggil dan ketarik menuju satu titik yang sudah beliau tetapkan. Saya pun merasakannya demikian. Dan banyak sekali di antara orang-orang yang ada di Padepokan Lokajaya ini, alhamdulillah, kami sudah saling bertemu, berjumpa, berkomunikasi, dan saling berbagi yang sudah terkumpul. Dan juga di luar Padepokan Lokajaya yang sudah alhamdulillah sudah dipertemukan dengan kita semua. Kami berkumpul untuk bersiap-siap menyambut kehadiran beliau, yang insya Allah dalam waktu dekat semua orang-orang ini akan diberikan petunjuk
bahwa ini adalah sosoknya, ini adalah sosoknya, tanpa keraguan. Saya yakin sekali, ya. Maka dari itu, buat saudara-saudara semua, pastikan, jadikan kalau memang kita mendapatkan petunjuk, pastikan kita tetap berada di antara bagian dari yang 124.000 itu. Jangan kita adalah bagian dari golongan orang-orang yang tergelincir. 1000 diantaranya itu tergelincir, saudara-saudara semua. Ini bukan urusan manusia yang memilih. Tidak ada manusia yang berhak memilih pasukan Imam Mahdi, tidak ada. Tetapi hanya Allah, ya, yang menentukannya. Dan beliau sang pemimpin akhir zaman akan menariknya, karena itu adalah amanah. Dengan sabar tentunya beliau akan menarik satu persatu di seluruh dunia. Dari 124.000 itu. Saya sedikit bercerita tentang bagaimana proses pemilihan para pasukan ini, sebagaimana saya mendapatkan berita ini dari beliau. Sebentar seluruh. Jadi, setiap wilayah itu akan dipilih 40 orang. Dari 40 itu kemudian akan dipilih satu orang. Satu orang yang terpilih ini nanti akan dipilih lagi dengan orang-orang yang telah Allah tetapkan. Terpilih lagi, maka akan ada yang terpilih di antara yang terpilih. Khusus untuk wali-wali yang bergelar tertentu seperti Hawariyun atau Ashabul Mahdi yang berjumlah 7 orang itu telah Allah tetapkan dan telah Allah kukuhkan terlebih dahulu sebelumnya. Dari 124.000 itu ada yang wali-wali yang tidak belajar atau tidak berguru kepada manusia, karena secara ruhnya sudah Allah tentukan seorang wali. Dan ini tidak banyak, termasuk Imam Mahdi sendiri. Itu disebut wali warid, yang secara ruh sudah Allah tetapkan, ya. Itu ada di beberapa level. Ada di level Hawariyun, ada di level wali Autad, ada di level wali Abdal, ada di level wali Am, ada berada di level wali Hamim, dan lain-lain sebagainya. Ada beberapa tingkatan-tingkatan kewalian. Dari 124.000 itu kemudian tadi saya sampaikan ada 7 yang terpilih menjadi Ashabul Mahdi atau sahabat Al-Mahdi. Dari yang 7 pun akan terpilih 1 yang merupakan adalah pintu atau hafiz, pintu dari Imam Mahdi. Artinya kutubnya. Baginda Nabi Muhammad SAW menyampaikan, aku adalah gudangnya ilmu dan Ali adalah pintunya. Maksudnya adalah Ali adalah kutubnya para sahabat. Begitupun Imam Mahdi. Imam Mahdi memiliki satu kutub yang merupakan dia sebagai pintu, ya, pintu dari keilmuannya atau pintu dari untuk menyampaikan dan lain sebagainya. Itu bergelar Hawariyun, ulama-ulama besar. Tidak seperti kita. Kita hanya bagian orang-orang yang mungkin diperjalankan sebagai para penyampai berita saja. Nah, di bawah 7, salah satu dari 7 wali yang bergelar Hawariyun itu, dia bukanlah seorang ulama, dia bukanlah seorang cendekiawan,
Dia adalah sosok orang yang telah terpilih oleh Allah sebagai pemimpin Nusantara. Sekali lagi terkait dengan pemimpin pilih oleh Allah sebagai pemimpin Nusantara. Sekali lagi terkait dengan pemimpin Nusantara ini, saya tidak ingin mengkait-kaitkan dengan politik. Meskipun pada saat ini memang betul kita sedang ada pemilihan presiden. Wallahu a'lam apakah itu golongannya dari mereka. Wallahu a'lam. Saya tidak ingin menyentuhnya ke arah situ. Karena itu ranahnya Allah yang menentukan. Sekali lagi kita hanyalah sebagai para pejalan. Nah, kemudian setelah 7 wali Hawariyun itu, ada wali yang disebut sebagai Ahlul Badr atau para wali yang akan membaiat Imam Mahdi. Nah, dari 313 wali ini, 313 wali Ahlul Badr ini yang akan membaiat Imam Mahdi itu, 7 diantaranya ya tadi, 7 itu masuk juga ke dalam Ahlul Badr itu yang akan membaiatnya. 313 adalah para wali dari berbagai kalangan tentunya. Ada yang kalangan orang-orang spiritual seperti kita, ada dari kalangan orang-orang mungkin yang saat ini sedang duduk di pemerintahan, ada mungkin yang mereka itu manusia biasa yang bukan orang spiritual yang kita tidak ketahui. Ada para ulama, para masyayikh dan lain sebagainya. Jadi tidak semuanya itu adalah ulama. Itulah cara Allah dengan kebesarannya. Itulah kebesaran Allah. Sunatullah. Yang mana Allah menetapkan orang-orangnya itu berdasarkan apa yang Allah kehendaki. Sehingga maknanya adalah berarti meskipun dia seorang tukang sol sepatu mungkin, jika Allah berkehendak dia sebagai seorang wali, maka tidak ada yang bisa untuk menyangkalnya. Nah, sehingga ada istilah wali malamatiyah, wali sufi, kemudian wali majdu. Nah, yang berperan dalam akhir zaman ini, masa-masa yang paling banyak berperan adalah wali bergelar golongan wali-wali malamatiyah. Apakah itu wali malamatiyah? Adalah orang-orang yang menyembunyikan kewaliannya dari pakaiannya, dari gaya hidupnya, dari penampilannya dan lain sebagainya. Itulah pengertian dari malamatiyah. Nah, kalau sisanya dari 124.000 tadi dikurangi 313, itu sisanya adalah pasukan Imam Al-Mahdi. Beberapa waktu yang lalu saya sampaikan bahwa Imam Mahdi akan mendampingi sosok pemimpin akhir zaman yang sekali lagi mohon maaf, saya tidak ingin terlibat dalam politik. Apakah SP itu atau pemimpin Nusantara ini nantinya adalah mereka-mereka yang sedang berkompetisi dalam pemilihan presiden atau bukan? Wallahu a'lam. Saya tidak ingin terlibat di situ. Saya hanya diberikan kewenangan untuk menyampaikan apa-apa yang beliau sampaikan, untuk menjaga atau untuk supaya orang-orang yang diperjalankan tetap on the right track, tetap pada jalurnya. Karena apa? Semakin kesini
Dajjal dengan pengaruhnya, dengan anak-anak buahnya, kaki tangan Dajjal, itu sudah mulai merasuk ke dalam jiwa-jiwa manusia. Yang kemudian nanti akan ada penolakan-penolakan. Yang tentunya kita-kita semua yang mungkin diperjalankan, yang telah Allah tetapkan tadi, bisa saja tergelincir, saudara-saudara semua. Maka dari itu, sekali lagi saya ingin menyampaikan bahwa kita semua ini adalah wayang. Allah lah, Tuhan lah yang menjadi dalangnya. Lantas kemudian ketika kita telah dijadikan sebagai wayang, lalu kita mengatur dalang, maka wayang itu akan dilempar oleh dalang dan tidak akan digunakannya lagi. Maksud saya adalah, jangan sekali-kali kita kemudian mengkoreksi sang dalang. Wayang tidak boleh mengkoreksi sang dalang. Terserah dalang mau menjalankan wayang seperti apa. Karena kita hanya wayang. Karena apabila kita melakukan itu, sama saja halnya kita mengecilkan Allah. Contohnya apa? Apabila kita mengklaim, mengaku diri kita adalah Imam Mahdi, mengaku diri kita sebagai seorang Ratu Adil atau Satrio Piningit dan lain sebagainya, gelar yang lain, maka bukankah itu sama halnya dengan kita sedang mengatur dalang? Padahal kita di situ ditetapkan sebagai apa misalkan. Karena itu janganlah sekali-kali kita mengatur dalang apabila kita tidak ingin dimasukkan ke dalam kotak, atau dalam kata lain, kita akan dicabut oleh Israel. Bukan berarti pula orang-orang yang sudah terpilih itu kemudian akan selamat. Karena apabila dia tidak bisa menjaga amanahnya itu, maka akan dicabut kewenangan atau predikat yang telah Allah sematkan kepada orang tersebut. Dan rata-rata yang mengalami itu adalah orang-orang yang tidak mampu mengartikan atau memahami makna dari petunjuk, yang kemudian akhirnya petunjuk itu dia jadikan atau seolah-olah dia jadikan sebagai wahyu. Nah, untuk itu saudara-saudaraku semua, Padepokan Lokajaya saat ini sedang mengumpulkan orang-orang yang memang diperjalankan, yang mendapatkan sinyal-sinyal berupa panggilan dari Sang Ratu Adil. Dan alhamdulillah sudah terkumpul banyak, dan kita sudah ada dalam satu wadah yang masing-masingnya tentunya memiliki tugas yang berbeda-beda. Ya, kita sedang mengumpulkannya, kita sedang menyatukannya, ya, untuk mempersiapkan kemunculan Sang Ratu Adil, pemimpin dunia akhir zaman. Nah, dari sinilah kemudian mungkin apabila ada saudara-saudara semua yang mendapatkan sinyal-sinyal itu, apapun agamanya, apapun golongannya, apapun sukunya, Allah tidak pernah melihat itu, karena itu adalah suka-suka Allah. Jadi jika Anda ada yang merasa mendapatkan petunjuk-petunjuk atau apapun, saya sarankan untuk menghubungi Padepokan Lokajaya, untuk kemudian kita masuk ke dalam satu wadah untuk berdiskusi, ya, untuk menyatukan rasa. Dan apabila nanti di antara orang-orang yang masuk itu adalah orang-orang yang terpilih, maka tentunya orang-orang itu akan berkumpul dalam satu wadah yang diharapkan oleh kita semua sebagai wadah untuk menyambut kehadiran sosok Ratu Adil. Saya sering sekali dititipi nama ruh
dari beliau untuk orang-orang yang diperjalankan. Nama ruh dari beliau untuk orang-orang yang diperjalankan. Beberapa waktu yang lalu saya dititipi ada hampir 50 orang, dan alhamdulillah semuanya sudah saya sampaikan kepada masing-masing. Tidak kenal, saya tidak kenal, tapi dipertemukan akhirnya orang-orang itu, dan alhamdulillah sebagian besar dipertemukan menjadi Padepokan Makajaya ini. Dan mudah-mudahan Anda adalah salah satu dari orang-orang tersebut yang kemudian mendapatkan nama ruh tersebut, yang artinya adalah orang-orang yang sudah terpilih. Tapi di antara yang terpilih atau yang sudah mendapatkan nama ruh itu tergelincir. Kenapa tergelincir? Itulah karena mereka diganggu oleh iblis, sehingga mereka tergelincir menjadi bagian dari 1000 orang yang tergelincir, bukan menjadi bagian dari 124.000 orang yang sudah terkumpul. ...124.000 orang itu belum terkumpul semuanya, tetapi satu persatu itu sudah mulai menyatu. Maka dari itu, saudara-saudaraku semua, bagi Anda yang mungkin merasa mendapatkan sesuatu yang mungkin menurut Anda itu adalah sesuatu yang pengalaman spiritual yang sulit terpecahkan, saya sarankan untuk kemudian menghubungi Mas Surya, karena barangkali di situ kita bisa dipertemukan. Saya bukanlah tim seleksi, bukan pula panitia, tapi saya diperintahkan. Saya bersama beberapa orang yang lain diperintahkan untuk menyampaikan sinyal-sinyal juga, atau menangkap orang-orang yang mendapatkan sinyal, mengumpulkannya, kemudian kita menjadi satu wadah, sehingga apa yang kita impikan, apa yang kita harapkan selama ini, Indonesia menjadi mercusuar dunia, kehidupan yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, itu betul-betul segera terjadi. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air yang insyaallah senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi saya himbau kepada sedulur-sedulur semua yang merasakan itu, mari kita berkomunikasi, menjalin komunikasi di dalam satu wadah untuk menyatukan rasa, sehingga kita tidak terpecah belah, tidak terpisah-pisah. Itulah yang diharapkan oleh beliau Sang Ratu Adil di akhir zaman ini, agar orang-orang yang memang diperjalankan itu kemudian bersatu, kemudian terkumpul, sehingga percepatan itu akan terjadi, karena Allah tidak terbatas, karena ketetapan Allah yang sudah Allah tetapkan bisa berubah, hanya Allah yang merubahnya. Demikian dari saya, semoga saudara-saudara semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan kita terselamatkan dari fitnah akhir zaman dan juga dari guncangan alam, baik guncangan alam-alam seperti bencana dan lain-lain, maupun bencana kemanusiaan yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam persatuan Indonesia.